Yuhu, Lembur. ya halo, Siap lembur. dengan Mbak siapa? Dengan bayar. Mbak Yanti di mana? Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Jawabannya apa Mbak? Anak pungut. Anak pungut. Sudah menikah Mbak? Belum? Oke, tapi punya anak asuh atau anak angkat? Om juga sebagai orang tua yang cakap dalam mendidik. Kesemuanya itu tidak hanya tampak dalam kepribadian Om sehari-hari, namun juga pada hasil karyanya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Di hari ulang tahun Om ini, Kiki ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Om semakin sukses dalam berkarya. Amin, dari Kiki. Manis sekali ya Mas Ramli, menyentuh sekali. Dan pemirsa, mungkin di penghujung acara ini saya tidak akan mampu menyimpulkan apa sih hasil dari obrolan kita mengenai adopsi malam ini, karena ternyata mengadopsi seorang anak itu mempunyai beribu-ribu dimensi yang tentunya menurut Mbak Dorce sangat membanggakan dan menurut Mas Ramli sangat membahagiakan. Satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan, ternyata berbagi kasih itu selalu menjadi hal yang baik, selalu membuat dunia ini menjadi lebih indah. Jadi kalau memang ada mereka yang kurang mampu atau mereka yang lebih tidak berdaya daripada kita, lebih menderita daripada kita, tidak ada salahnya membawa mereka menjadi bagian daripada hidup kita. Dan tentunya membawa mereka menjadi bagian dari hidup kita tidak selalu harus dengan syarat mereka kurang dari kita. Seperti Mas Ramli, kalau ada cinta pasti ada bahagia. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari Mbak Dorce dan juga Mas Ramli. Sekarang saya akan segera hadirkan teman saya, siapa lagi kalau bukan si Putri Malang. Yang seperti ini. Mamangnya. Dan untuk jawaban yang benar, goyang seperti ini. Goyang mang. Oke. Baik pemirsa, silakan telepon ke sini dan mudah-mudahan pagi ini Anda semua beruntung. Pertanyaan pertama. Adopsi adalah pengangkatan anak dengan pengesahan melalui peradilan apa? Goyang. Halo? Yuhu, halo? Halo. Iya, passwordnya Mbak? Siap lembur. Dengan Mbak siapa? Buyan. Ibu Yani. Ya. Ya, Ibu Yani di mana Bu? Tangerang. Di Tangerang. Tangerang. Ya. Oke, jawabannya apa Bu? Ini pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ya. Oke, digoyang sekarang? Ya. Yakin ya? Ya. Goyang yuk. Selamat ya Bu, dapat Nokia 3315. Makasih ya. Sama-sama, jangan lupa bayar pajak ya Bu. Ya. Baik, pertanyaan kedua. Apa istilah atau nama lain dari anak angkat? Halo? Yuhu? Ya halo? Siap lembur. Dengan Mbak siapa? Dengan bayar. Mbak Yanti di mana? Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Jawabannya apa Mbak? Anak pungut. Anak pungut. Sudah menikah Mbak? Belum? Oke, tapi punya anak asuh atau anak angkat? Belum juga. Oke, yakin ya jawabannya ya? Iya. Digoyang ya? Iya. Selamat ya Mbak Yanti, dapat Nokia 3315. Jangan lupa bayar pajaknya ya Mbak. Sama-sama. Pemirsa, pertanyaan terakhir. Berapa jumlah anak yang diadopsi oleh Mbak Dorce? Ya, digoyang. Halo? Halo. Ya, passwordnya? Siap lembur. Dengan Mbak siapa? Dengan Ibu Eli. Ibu Eli di mana Ibu? Bogor. Di Bogor. Iya. Oke, jawabannya apa Ibu? 1 anak. 1 anak. Iya. Juri? Digoyang Bu.
Iya, Minta sama mama mau nggak? boleh. Coba minta goyang mak. Goyang, Mang. Selamat ya Bu, dapat Nokia 3315 dipersembahkan oleh Irex. Jangan lupa bayar pajaknya. Terima Pemirsa, kasih. sama-sama. Pemirsa, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap bersama saya Putri Malam. Cantik, terkenal, dan belakangan ini sedang jadi pusat perhatian karena meraih prestasi-prestasi di dalam karirnya yang bisa dikatakan belum terlalu panjang ya. Dia ini juga anak dari seorang yang memiliki profesi yang sama dengan dia. Model, pemain sinetron, pemain film layar lebar, siapa lagi kalau bukan Marcella Zalianty. Selamat malam Marcel, apa kabar, sehat dan cantik ya malam ini ya? Marcel, ngobrol sedikit nih. Mama kan juga terjun di profesi yang sama dengan Marcel. Kira-kira apa sih enaknya dan apa nggak enaknya punya ibu yang ada dalam profesi yang sama? Kalau enaknya karena mama udah lebih duluan, yang pasti kan dia juga udah tahu Yeah. kerjaan anaknya kayak apa, jadi bisa ngasih masukannya tuh enak. Oh kamu kurang nih di sini kayak gini-gini, atau nggak udah bagus di sini gitu. Nggak enaknya? Nggak enaknya kalau pas tiba-tiba syuting bareng, terus tiba-tiba salah atau apa, marah di tempat. Mama, hai Ma. Mama suka marah di tempat ya. Jadi suka kayak gitu ya, itu terjadi ya. Mungkin itu juga kali salah satu hal yang nggak enak kalau ada dalam satu adegan dengan Mama. Iya, iya. Ada ricuh nggak sih perasaan kayaknya, aduh deg-degan nih ntar gue salah nyokap kayak gini nih, ada nggak perasaan? Enggak sih, udah nggak ada deg-degannya sama sekali. Cuman waktu kalau pertama-tamanya pasti yang nggak biasa aja karena satu rumah gitu, terus tiba-tiba di sini harus jadi misalnya orang lain atau ibu sendiri tapi gayanya beda sama biasa kan. Pasti bawaannya pertamanya cuma mau ketawa aja gitu, dan kalau misalnya mama lagi salah-salah terus aku ketawa-tawa, mama tuh marah-marah, kamu kurang ajar gini-gini, ketawain mamanya gitu. Apa karena Marcel punya ibu yang juga profesinya sama, terus kemudian akhirnya waktu itu Marcel memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan? Kalau misalnya aku mutusin untuk terjun di sini sama sekali bukan karena mama, karena dulu dari waktu kecil gitu suka diajakin mama temenin mama syuting gitu, aku tuh yang bete minta ampun, nggak mau, yang aduh gila ya suruh nungguin syuting nih lama banget, mau pulang gitu, terus diajakin main, nggak mau gitu. Terus kok akhirnya cemplung? Karena nyoba, karena emang pada dasarnya aku seneng banget nonton film gitu, terus aku coba atas dasar ajakan temen-temen yang emang kebetulan ngedukung kerjaan film independen ini dulu awalnya. Terus akhirnya ya udah deh gitu, mereka mau memotivasi aku untuk ayo gitu, dan kebetulan emang aku selalu orangnya seneng nyoba hal-hal baru. Aku pikir kapan, iya sih bener juga, aku nggak bakal tahu aku bisa atau enggak Kalau nggak nyoba. aku nggak pernah nyoba gitu kan. Jangan-jangan karena kamu tipikal orang yang seneng nyoba hal-hal baru, ntar bosenan juga lagi. Jadi kira-kira kalau sekarang ditanya udah seberapa dalam nih perasaan atau kecintaannya sama pekerjaan, sama profesi? Seneng ya, maksudnya aku sampai sekarang sih belum nyampe titik bosen dan segala macam. Makanya kalau untuk, tapi ada gitu bosen-bosennya kalau misalnya kita terlibat di satu produksi. Kemarin kebetulan pertama kali yang maksudnya sinetron aku Panjang. 1 tahun gitu kan, 60 episode, pasti ada rasa-rasa bosennya gitu. Makanya mungkin lebih baik aku memang nerima kerjaan itu. Kalau misalnya untuk sinetron kayaknya paling banyak 30 episode Maksimal itu ya? kayaknya sih ya, maksudnya sampai sekarang aku kayaknya memutuskan untuk kayak gitu. Oke. Kecuali Ada nggak sih Marcel hal-hal yang paling sering dikritik sama mama gitu ke Marcel? tampangnya suka judes kalau lagi diem. Padahal enggak. Kalau lagi diam suka jelas, coba sekarang diam. Nggak juga, nggak jadi tetap cantik ya. Itu aja kali. Paling itu aja. Lain lagi. Oh ya, aku sempat dengar katanya Marcel pengen jadi pembaca berita televisi. Itu apa maksudnya, satu langkah baru lagi dalam strategi berkarir, promosi baru lagi untuk diri Marcel, atau memang interest di bidang itu? Kebetulan aku sih pada dasarnya kalau mengerjakan sesuatu lebih ke interest aku sih.
aku nggak terlalu yang untuk apa